Astagfirullah. Aku refleks mundur beberapa langkah karena melihat kondisi jenazah yang mengerikan. Benar-benar tidak masuk dalam logikaku. Jenazah tersebut sedang berdiri di samping kerandanya yang acak-acakan. Ya Allah, kok bisa begini? Ujarku sambil mengelus dada. Aku menoleh ke arah Pak Sobri yang tengah memperhatikanku sambil tersenyum. Aku jengkel. Kenapa dia hanya melihat saja bukannya ikut membantuku? Padahal, sekarang ini aku sangat perlu sekali bantuan. Ditambah posisi mayat tersebut membuatku agak ragu untuk membenarkannya. Fuhuh. Aku bisa. Aku bisa. Ucapku dalam hati sambil menarik nafas yang panjang agar mentalku menjadi kuat. Dengan sisa keberanian yang ada, aku lantas maju dan memasuki mobil. Baru selangkah saja kakiku naik. Bau busuk sudah berhembus dan membuat hidungku gatal sekali. Ingin rasanya aku muntah akibat bau yang membuatku mual. Mayat yang berdiri dan matanya melotot membuatku heran. Takut kemudian bertanya-tanya. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak bernyawa bisa berdiri? Tanpa pikir panjang, dengan segera aku membaringkan jenazah tersebut. Setelahnya membuka keranda dan merapikan isinya. Ya Allah, kenapa sekarang berat sekali jenazahnya? Ucapku dalam hati. Aku menoleh ke arah matanya. Padahal tadi aku sudah menutupnya, tetapi sekarang kembali melotot. Kasihan sekali kemalangan yang menimpa jenazah ini. Bahkan, untuk diantarkan ke sana keluarganya saja sudah sesulit ini. Apalagi nanti ketika dikebumikan. Saya memang takut, tetapi lebih besar rasa kasihan kepada kamu. Lihatlah, bahkan untuk mengantar ke sanak saudara saja sulit. Jeti tolong, jangan mempersulit keadaan ini. Setelah mengatakan itu, aku lantas mencoba kembali mengangkatnya dan berhasil. Setelahnya aku memasang dan merapikan kembali kurung batang yang membungkus jenazah tersebut. Lantas aku turun untuk segera melanjutkan kembali perjalanan. KLKKKKKLKKKKLKKK. Tiba-tiba keranda bergoyang-goyang. Tepat sebelum aku menutup pintu belakang. Keranda yang sudah kututup dan dirapihkan bergoyang-goyang. Aku mengelus dadaku karena kasihan. Begitu hinanya sang mayat sampai diperlakukan dan seperti ditolak untuk dimakamkan secara layak. Sudah tutup saja. Dia tidak akan berontak lagi sampai di keluarganya nanti. Ujar Pak Sobri yang tiba-tiba berada di belakangku. KLKKKKLKKLKKK. Keranda masih saja bergoyang-goyang. Tapi, ujarku ragu. Sudah, mayat itu tidak akan bisa bikin ulah lagi. Kita lanjutkan perjalanan saja sekarang. Ucapnya lagi dan aku pun mengangguk setuju. Dengan cepat, aku kembali menjalankan mobil dengan kecepatan yang lumayan tinggi agar kami cepat sampai Solo sebab, kala subuh nanti harus sudah tiba di Solo. Aku juga perlu istirahat untuk kembali ke Jakarta selepas mengantarkan jenazah yang kubawa ini. Jangan cepat-cepat, santai saja. Tapi subuh nanti saya harus sudah sampai di sana, Pak. Jawabku. Kamu tidak paham juga? Padahal beberapa kali sudah saya singgung loh. Kenapa Pak Sobri ini selalu saja menggantungkan ucapannya? Aku ini tidak bisa menangkap maksud darinya sedari tadi karena disuruh fokus menyetir. Jeti, bagaimana aku bisa paham jika dia menggunakan isyarat? Tumbal, kamu itu ingin ditumbalkan. Jeti, datang ketika waktu gelap atau subuh. Kamu bisa menjadi tumbal oleh keluarga mereka di sana. Jelasnya kepadaku. Mendengar penjelasannya, aku lantas melambatkan laju mobil. Penumbalanku masih berjalan. Tetapi untuk apa nyawaku? Memangnya aku ini siapa dan untuk apa? Tapi, untuk apa saya ditumbalkan, Pak? Salah saya apa? Bahkan keluarga saja tidak punya. Bagaimana bisa saya dijadikan tumbal? Aku tak sanggup lagi menahan air mata yang jatuh setetes demi setetes. Tumbal ya tumbal, tidak perlu ada keterikatan. Tidak memandang jahat dan baik dari sifatmu. Yang mempunyai perjanjian dengan iblis sudah memilihmu maka, kamu harus mati menurutnya. Tentu saja mati milik Tuhan. Itu sebabnya kamu harus percaya bahwa nyawa manusia itu milik Tuhan. Bukan milik siapapun. Aku tertegun mendengarnya. Dia benar. Imanku sangat tipis sehingga ketakutan akan kematian mempengaruhiku saat ini. Padahal aku tahu, tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan atas izinnya. Tapi aku masih ragu. Bodoh sekali diriku ini. Baik Pak, saya akan menjalankan mobil ini dengan santai.
Mayat ini sebenarnya bukan mayat asli Ziz. Maksudnya Pak? Lantas yang di belakang itu apa? Ada-ada saja Pak Sobri. Mana ada mayat palsu? Jelas-jelas aku sudah memindahkannya beberapa kali. Mulai dari menghirup baunya, menutup matanya dan merasakan sentuhan kulitnya, dan itu benar-benar mayat asli manusia. Kamu ini sudah memindahkannya beberapa kali masih saja tidak sadar sih Ziz. Mayat itu palsu. Dia hanya tiruan dari gedebong pisang. Yang asli itu ya kamu. Ketika kamu gagal ditumbalkan di jalanan, maka cara terakhir ya nanti di rumah mereka. Gedebong di belakang akan diganti dengan mayatmu. JLEKKKKK, aku menelan saliva mendengar penuturan dari Pak Sobri. Mayat di belakang akan digantikan denganku. Selama ini aku salah apa sehingga orang menginginkan kematianku? Apalagi sebagai tumbal. Ini tidak masuk akal. Pak Sobri pasti sedang bercanda. Mana bisa aku dibunuh oleh keluarga si mayat? Itu tidak mungkin kan? Jangan bodoh Ziz. Manusia bisa melebihi iblis jika menyangkut kepentingannya. Nyawa manusia di mata orang-orang seperti mereka hanya sampah. DGH. DGH. Tapi Pak, apa kesalahan yang saya perbuat hingga mereka menginginkan nyawa saya? Selama hidup, sepertinya saya tidak merugikan mereka sedikit pun, bahkan untuk kenal pun tidak sama sekali. Jawabku dengan nada lemas. Saya sulit berbicara denganmu. Bodoh dan banyak tanya. Intinya adalah, kamu ingin sampai subuh atau tidak? Itu urusanmu. Saya sudah memberitahu. Selepas itu saya tidak peduli. Aku terdiam memikirkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jika dipikir-pikir, beberapa kali ucapannya menjadi kenyataan. Yang berarti, bisa jadi ucapannya tentang keluarga mereka yang akan membunuhku juga akan benar. Baiklah Pak, sampai di Solo nanti saya akan beristirahat terlebih dahulu sebelum ke lokasi tujuan. Ucapku padanya. Dia tidak menjawab bahkan melirikku sekalipun. Aku tahu, dia pasti kecewa karena aku banyak bertanya sedari tadi. Mau bagaimana lagi? Aku memang tidak punya pengetahuan tentang hal seperti ini. Aku sudah memasuki tol Semarang Solo sedari tadi. Dan sekarang sudah mendekati jam keempat. Dan perkiraanku subuh nanti baru akan keluar tol Solo dengan kecepatan yang rendah seperti sekarang ini. Tapi tak apa, aku memang sengaja ingin memperlambat waktu untuk sampai di lokasi jenazah ini. Nanti kalau sudah sampai, kamu jangan beristirahat di rumah mereka Ziz. Lebih baik langsung pulang saja dan beristirahat di kota Solo. Ucap Pak Sobri mengingatkanku. Setelah sekian lamanya, dia kembali mengajakku mengobrol. Tetapi kenapa dia seakan tidak menemaniku ke sana? Mungkinkah dia akan turun nantinya dan tidak ikut denganku ya? Pak Sobri tidak menemani saya ke sana. Tanyaku dan ia tidak menjawabnya melainkan hanya menggelengkan kepalanya saja. Melihat tingkahnya yang aneh seperti itu, aku tidak ambil pusing. Aku membuka kaca jendela sedikit dan membakar rokok untuk menghilangkan rasa bosan dan kantuk yang mulai menyerang. Ditemani udara dari luar yang sunyi, tidak ada lagi gangguan yang kami terima dari belakang. Mungkin saja dia sudah menyerah karena berulang kali gagal menjerumuskanku. Solo ini, aku seperti punya kenangan di sini. Padahal ini kali pertama aku ke tempat ini, aneh sekali. Aku berbicara sendiri. Entah kenapa, aku seperti tidak asing dengan Solo. Padahal aku sejak kecil tidak punya orang tua, jadi tidak mungkin punya kenangan di tempat ini. Orang tuamu itu asli orang sini. Makanya kamu seperti pulang kampung. Pak Sobri tiba-tiba nyeletuk. Hah? Seriusan? Ungkapku terkejut. Hampir saja aku mengerem dadakan karena ucapannya yang barusan. Okelah kalau dia bisa membaca apa yang kupikirkan. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa tahu orang tuaku dan bahkan sampai asal dari mereka? Aku saja yang anaknya sama sekali tidak mengetahuinya. Tapi, bagaimana bisa? Tanyaku padanya. Kamu akan mengetahuinya nanti-nanti. Dan tentu bukan dari saya. Jawabnya dengan dingin. Menyebalkan, jika tahu dia tidak ingin menjawabnya. Kenapa pula harus memberitahu kepadaku? Aku kan jadi penasaran apakah ucapannya itu benar atau tidak. Jika benar, harusnya aku masih punya sanak saudara di sini kan? Tak lama, subuh pun terdengar dan tak lama juga. Aku keluar dari pintu tol. Tak terasa aku sudah sampai Solo walaupun melelahkan dan mendapatkan beberapa gangguan. Tapi namanya juga pekerjaan dan sebuah tugas. Jadi nikmati saja dan untungnya.
Aku mempunyai teman yang mengerti dalam perjalanan ini, walaupun dia kadang sangat menjengkelkan. Setelah keluar tol, aku lantas ingin mencari sebuah warung kopi untuk menetralkan staminaku, lelah badanku, dan sangat sedikit sekali istirahat. Apalagi aku menyetir sendirian selama berjam-jam lamanya. Jangan lupa nanti istirahat terlebih dahulu. Jangan langsung pulang. Badan dan otakmu itu kelelahan dan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas nantinya. Ujarnya kembali seperti mengatakan kata-kata perpisahan. Aku mengangguk dan berterima kasih karena dia beberapa kali mengingatkanku tentang kesehatan dan keselamatan. Dikarenakan aku melihat sebuah warung kopi di pinggir jalan, aku pun menepikan mobil. Hitung-hitung menghangatkan pikiran dan memperlambat waktu untuk mengantarkan jenazah di belakang sana sesuai dengan arahan Pak Sobri. Ngopi dulu Pak sebentar, tanyaku ketika mobil sudah kutepikan. Dia terlihat aneh dan misterius sekarang ini. Tidak menoleh kanan dan kiri melainkan hanya melihat lurus saja ke depan sana. Kamu turun saja sendiri. Saya di mobil saja. Baiklah jika itu keinginannya tak masalah. Lagian Pak Sobri ini orangnya lumayan kuat. Di jalan tol saja dia sudah menghabiskan beberapa bungkus rokok. Setidaknya aku harus membelikannya rokok karena sedari tadi aku melihat dia tidak merokok lagi. Mungkin juga karena habis dan malu untuk meminta kepadaku. Aku pun turun dari mobil kemudian langsung memesan kopi hangat. Kopi satu Bu, pintaku. Di sini apa dibawa Mas? Dibawa saja Bu. Itu di dalam ada teman saya nunggu soalnya. Jawabku santai. Lah teman yang mana Mas? Lah itu di mobil Mangnya nggak kelihatan Bu. Tanyaku heran. Ada-ada saja ibu ini. Masa tidak melihat Pak Sobri? Kalau dia tahu pasti akan marah karena tidak dianggap ada. Lagian kalau Pak Sobri turun juga pasti ketahuan, kan warung dan mobil ini berhadapan. Enggak ada Mas, teman yang mana maksud sampean itu? Karena penasaran, aku pun menoleh ke arah mobil dan akan menunjukkan kepada ibu ini bahwa Pak Sobri itu ada. Tetapi ketika aku melihat ke arah belakang, itu Bu. Hahaha. Sudah ibu bilang, temanmu yang mana? Dari tadi ibu perhatikan kamu itu mengobrol sendiri di mobil. Tapi Bu, bersambung. Kenyat.